Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بسنته أما بعد. Alhamdulillah wa syukurlah jamaah majelis keluarga Nisa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Di pagi ini Allah masih berikan kenikmatan yang banyak kepada kita semua, kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan kita hadir dalam majelis ilmu menjadi sebuah kenikmatan yang sungguh bagian dari wujud dari keimanan ketakwaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa eh, limpahkan keberkahan dan keistiqomahan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihissalam, serta keluarganya, para sahabat, yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini kembali kita berjumpa dengan guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, Hafizahullah Ta'ala, dan juga Pak Haikal bisa bergabung kembali dengan kita untuk sama-sama melanjutkan apa yang sudah kita bahas bersama tentang bagaimana kita menghadirkan satu akhlak yang mulia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Berakhlak sebagaimana Allah berakhlak dan berakhlak Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak mungkin kita, para ulama mengatakan, bisa meneladani seluruh apa yang sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang diberikan kepada makhluknya. Tapi berakhlak karena ketaatan kepada Allah menjadi bagian yang wajib kita lakukan, karena berakhlak menjadi bagian yang begitu juga Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini adalah diutamanya makarim akhlak untuk menyempurnakan akhlak kita. Dan Alhamdulillah kita doakan para guru kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan keberkahan, berikan kesehatan dan juga istiqomahan dalam dakwahnya. Wabil khusus Saudari Al-Jambari, insya Allah guru kita yang bersabar untuk menemani kita selalu evaluasi diri kita, kemudian sama-sama meniti jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan kebaikan, jalan yang tentu ketika kita selalu bermajlis ilmu dijanjikan oleh eh, dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sudah menjanjikan orang yang selalu menempuh jalan ilmu, mempelajari ilmu syariat, maka sahallallahu bi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita lah yang Allah mudahkan jalan menuju surga dengan wasilah kita selalu bermajlis ilmu. Dan kita doakan semua jamaah yang hadir di sini juga dalam keadaan sehat walafiat dan juga keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, yang juga tidak lupa selalu diingatkan, mari kita sama-sama mengisi keberkahan pagi dan keberkahan harta kita. Dan mudah-mudahan dengan istiqomahan yang kita lakukan termasuk dari amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min ahabi al-amal ilallah adma wa huwa ainullah. Eh, Bagaimana kabar Ustaz dari Al-Jambari? Insyaallah. Alhamdulillah pagi ini anak kalah ganteng sama antum. Masya Allah. Antum seger banget kelihatan, Masya masya Allah. Allah. Alhamdulillah. Habis gajian kayaknya. Gajian. Masya Allah. Alhamdulillah. Semuringnya habis gajian gitu. Atau memang Masya memang Allah. selalu kesyukuran antum melebihi apa yang terjadi itu nggak ngerti juga. Aneh. Saya, Anda se- mesti banyak belajar sama antum ya. saya ngajak bersyukur tiap pagi, Ustaz. Jadi harus lebih dulu bersyukur gitu ya. Gitu ya, masya Allah. Anda mesti banyak belajar sama antum ini. Wah, Masya Allah. Murid yang belajar sama guru. Masya Enggak Allah. lah, enggak lah. Alhamdulillah. Pagi ini kita lanjutkan tentang lanjutan pembahasan kita di surat Al-Qasas Dua ya. puluh delapan ayat 77. Iya, ini masih Hmm. masih tetap menjadi kesulitan buat saya karena ketika eh, hal yang masih ada di dunia ini terus menggelayuti kita.
temen, orang tua, kakak, saudara, kerabat, jamaah, sahabat, semua itu kan masih masih ada di sekitar kita semua gitu. Begitu Iya. wafat, udah mulai lepas dari memori sudah. Kecuali kita punya kecintaan yang lebih ya. Artinya orang tua gitu. Itu mungkin jadi selipan doa. Itu pun juga nggak bisa se apa namanya selekat ketika kita berinteraksi begini. Artinya selama sejam kurang lebih kita berinteraksi ini alafun nanti mungkin anaknya agak mempercepat satu tujuh kurang seperempat aneh harus harus menyudahi obrolan kita karena mesti bergerak lagi ke Jakarta Barat. Jadi eh, kesulitan tertingginya adalah ketika kita masih ada di dunia, sementara orientasi kita itu harus jadi kayak pecah cabang pikiran gitu, Zat. Kita masih ada di dunia Mm-mm. nih, tapi pikiran kita mesti dibawa ke langit. Itu kan mana sih? Kayak kita nggak kayak kita badannya napak, tapi jiwanya mesti itu kan buat aneh sih sulit ya. Buat aneh ya pribadi. Ibaratnya gini, kalau dulu main main musik itu kan pakai pakai drum gitu ya kan cik 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 tak cik 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 tak cik cik tak duk gitu kan itu udah tiga hitungan udah konsentrasinya udah luar biasa itu makanya kalau di eh, musisi itu yang paling keren buat saya drummer drummer itu dia hitungan yang kemudian antara duk cek 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 gitu itu bagian yang kemudian kaki kirinya juga ikut naik sesekali gitu belum lagi bicara tentang cek, 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 yang cepet-cepet gitu atau dia sambil nyanyi atau apa segala macam itu saya pernah tertarik dengan proses berpikirnya Phil Collins ketika di lagunya Easy Lover. Nah, ini kan jadi ngomongin lagu jadinya. Masya Easy Allah. Lover Iya. itu apa zaman dulu itu Easy Lover itu jadi bagian yang ini gimana dia nyanyiin sambil dia ngedram juga sementara dia ngejaga ngejaga biramanya gitu dan dia harus mengerjakan itu semua. Jadi bersyukurlah kita ini kalau kemudian Allah SWT berikan eh, pakem-pakem yang sementara kita di dunia masih harus memikirkan akhirat itu butuh keluar biasaan sih kalau menurut Anda sih. Zat. Hmm. Iya, masih beruntung kita punya syariat sholat saja. Seharusnya memang ketika sholat ini ya kita bisa meninggalkan dunia dalam tanda petik gitu ya. Karena disitulah disebut dalam hadis bahwa seseorang ketika sholat itu sudah bermunajat kepada Tuhan ya saja. Itu Dan itu itu luar biasa Zat. Kenapa? Karena gini, kalau yang Anda pelajari ya, antara otak kiri yang ngafalin dari mulai takbir eh Allahumma sholli ala Muhammad dari takbir iftitah baca Al-Fatihah surat pendek kemudian ruku iktidal urutan itu ada di otak kiri sementara otak kanan kita itu kemudian berusaha untuk menghadirkan bahwa malaikat mencatat apa yang saya kerjakan Allah SWT mengamati apa yang saya lakukan dan ini adalah peribadatan yang saya harus tunjukkan kepada Allah dengan penuh rasa cinta yang total yang nanti sholat ini akan menjadi ponten pahala yang saya harus pertanggungjawabkan secara paripurna. Karena kalau sholat saya nggak bener, cacat satu, Allah nggak terima, maka nilai saya akan berantakan karena yang dinilai sama Allah SWT nanti itu adalah sholatnya. Itu pertarungan pertarungan proses berpikir antara kiri dan kanan yang menurut saya makanya susah orang khusyuk itu sampai ke situ. hmm, Itu mengharmonikan antara otak kanan dan otak iya, kiri gitu ya. iya, iya. Kebayang nggak kita eh, kalau kita sholat kemudian ada orang-orang yang kemudian pantas saja dia ketika eh, masih nyalain kompor itu pikirannya masih kosong nggak sambil
Terus dia baca itu. Kalau yang jemur rengginang gerimis itu yang dipikirin rengginang gitu, bukan Hmm. bukan bacaannya. Atau Hmm. lebih lagi ketika kita hanya sekedar mampu mengucapkan lafaz bahasa Arab, belum ngomong makharijul huruf dengan apa namanya, dengan mujawad atau tidak mujawad. Itu bagian yang kemudian punya kesulitan tersendiri kan ya. Hmm. Belum lagi kita memaknai setiap apa yang ada di dalam bacaan itu sendiri. Kalau mungkin cuman sekedar Al-Fatihah mungkin kita gampang lah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Tapi begitu masuk ke surat-surat yang berikutnya yang kita kalau kita nggak tadaburi, kalau kita nggak pelajari, kita nggak ikuti penjelasannya Tuan Guru, kita nggak ikuti pelajarannya Ustadz Khairul Alam, kita nggak memahami apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, ya udah sekedar sekedar cuman apa ngomyang, apa apa namanya, ngedumel gitu, cuman nggak gitu aja udah gitu. Apa bedanya, nggak ada, kita sama-sama nggak paham gitu. Iya. Karena saking seringnya sholat, jadi sampai bisa memikirkan ya, Ustaz, ya. Baca Al-Fatihah tapi sambil memikirkan yang lain itu kan saking tidak khusyuk. Ada, saya lupa, ada seorang sahabat yang kemudian dia harus dipotong kakinya, eh, itu karena kena kanker ganas kalau nggak salah, sarkoma atau apa gitu di kakinya itu, eh, karena dia mau dibius pakai apa, eh, alkohol Alkohol. gitu, pakai homer, dia nggak mau. Hmm. Saya nggak mau. Dia bilang gini aja, pas saya sholat potong aja badan saya. Hmm. Itu artinya kan dia mampu seolah-olah mendesain bahwa sholatlah yang bisa menghadirkan adrenalin atau hormon apapun itu untuk menghilangkan rasa sakit itu kan. Wow, dahsyat banget orang bisa menghadirkan itu gitu. Sementara kita aja yang receh-receh masih kepikiran gitu. Jadi rasanya memang harus penuh banyak belajar nih, cara tempuh yang seperti apa lagi nih, metodologi yang seperti apa yang harus kita kita tempuh untuk bisa sampai kepada itu. Apakah latihan saja cukup? Peningkatannya kapan kita bisa lakukan? Artinya kalau misalnya sholat itu harus di-upgrade, pemahaman kita tentang sholat yang cuma sekedar ya udah sholat, udah sekualitas apa yang kayak kemarin aja gitu. Jadi kayak nggak ada, ini gimana mau upgrade ya gitu. Jadi kalau kemarin Antum bilang bahwa as-sholatu mirajul mu'min itu hadis lemah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tapi beliau ketika ngomong itu tuh habis wudhu dengan nangis, air matanya lebih deras daripada tetesan air wudhunya. Itu Hmm. kan sampai punya rasa takut seperti itu ketemu sama Allah, itu kan bagian yang waduh, kita kayak nggak ada takut-takutnya nih gitu. Aneh ya, aneh ya, aneh ya, aneh ya. Kalau antum mungkin punya punya ketakutan itu, gitu. Makanya kadang-kadang kalau sholat itu imamnya baca yang ayat-ayat yang kita pahami sebagai ayat-ayat neraka itu bisa guncang Zat, hati Zat. Iya. Bahkan Rasulullah itu ketika Mungkin sholat tahajud begitu, Ustaz, ya. buat buat kita mungkin sekedar mendengar itu kan butuh butuh penguasaan, butuh penguasaan banyak hal Zat. Eh, Sekali lagi Anda masih masih banyak belajar lah tentang bagaimana mempersatukan antara kita yang masih ada di bumi ini, sementara kita harus berpikir tentang sesuatu yang nggak kelihatan, sesuatu yang kan kalau kita bicara Allah itu gaib, kalau kita bicara tentang amaliyah kita nggak jelas ini diterima apa enggaknya gitu ya. Artinya tidak ada tolok ukur yang kita bisa saksikan sebagai sebuah indikator gitu. Itu nggak ada, semuanya semuanya semu, semuanya nisbi. Jadi kalau selama masih di dunia ini, apa kalau orang Jawa bilang sawang sinawang gitu. Jadi ini bagiannya agak sulit sih buat saya ngejelasin ngejelasin ini nih, ngejelasin melangit di bumi ini. Jadi fisik mungkin kita bisa ya. Ini kayak apa? Mungkin buat orang yang munafik jadi gampang gitu ya. Mungkin buat orang yang punya konsentrasi tingkat tinggi gitu,
berusaha untuk tampil di depan banyak orang dengan sangat baik, sementara dia sendiri berantakan gitu. Buat para aktor mungkin gampang ya. Artinya ketika dia mampu menguasai dirinya untuk tidak tampak keasliannya gitu ya. Kan kalau nggak tahu ya, kalau misalnya gini, eh, kita di depan kamera begini kayaknya asik-asik aja gitu. Nggak taunya begitu. eh, saya pernah nih, Sat, lagi belajar sama seseorang gitu. Saya kepengen itu nempel. Jadi saya senang talaki kan dari dulu kan. Saya tempel orang. Rumah di mana saya ikut anak, ya udah tempel tuh ikut kemana kemana beliau pergi. Hari ini ada agenda di mana Ustaz? Anu di anu, boleh anak bareng sama antum nggak? Boleh nggak? Itu kelihatan aslinya luar biasa, Oh, galaknya minta ampun, harga itu semua bener. Adiknya habis, istrinya habis, pada pemimpin pondok pesantren di Cianjur itu Ustaz. Jadi kok gini ya gitu, itu buat saya, oh gitu ya gitu. Tapi kalau di panggung, di depan mikrofon, kalau di radio gitu ya, di depan mimbar, waduh, masya Allah, luar biasa, keren banget gitu. Buat saya retorikanya, datanya luar biasa gitu. Dan itu saya pelajari betul. Oh pantas beliau selalu perlente ketika misalnya gini, eh, dia datang ke satu tempat untuk berceramah gitu ya. Itu beliau nggak langsung datang ke masjidnya, Zat. Beliau akan cari masjid yang lain gitu untuk mungkin cuci muka apa segala macam. Setelah itu kalau saya perhatikan, mungkin orang datang eh, sholat sunat dulu atau apa gitu ya. Itu enggak, karena dia naik motor, jadi jaketnya disimpan di joknya gitu ya. Terus kemudian dia pakai baju yang perlente itu untuk menuju ke masjid yang dia dia tuju. Jadi oh gitu tekniknya ya gitu. Jadi untuk rapi di hadapan orang itu ternyata butuh butuh kayak begitu gitu. Eh, Pantesan ada beberapa DKM yang mereka mempersiapkan satu tempat khusus buat ustadznya gitu. Kayak beberapa tempat yang tembang manajemennya bagus itu, ada mhm. khusus ruangan buat 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 ustadz gitu. Dia bisa mandi, dia bisa rebahan, dia bisa ngopi, apa duduk segala macam. Jadi ada satu kamar kecil gitu, ada kamar mandi, ada kasur, ada satu meja kecil sama sofa gitu. Itu buat saya, oh, oh iya, 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 iya. Pantesan memang ada tempat-tempat yang begitu untuk orang bisa siap. Tapi maksud saya gini, ada orang yang kemudian bisa gitu. Dan buat saya kalau buat beliau ini kayaknya gampang nih. Melangit di bumi itu jadi persoalan yang gampang. Jadi iya, itu tadi yang saya bilang. Kalau kemarin saya ngomong soal bagaimana kalau kita udah patokannya kepada hal yang bersifat tauhid, udah selesai sih sebetulnya gitu. Jadi eh, luar biasa. Ini belum belum opening aja udah panjang Iya, saya ceritanya nih. Masya Allah. Saya persilakan dulu ya ke Antum nih biar apa nih kita memahami kembali mengenai bumi itu biar urut gitu ya. Mungkin otak kita yang terbatas ini jadi bisa lebih bisa apa yang Iya, harus dilakukan dan bagaimana tahapan-tahapannya tentu dengan keterbatasan ilmu kita. Maka mudah-mudahan kita sama-sama bisa menyimak kembali apa yang akan disampaikan oleh guru kita dan mari siapkan hati kita menurut Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah untuk kita semua melalui ilmu yang disampaikan oleh guru kita. iya, Rob. Al-Masurah. Iya, Rob. Iya, Rob. Syukran jazakumullahu khair. Mata'alallah fi kulli hayatikum ya Ustaz. Amin, amin, amin. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Ya muallim Daud alimna wa ya mufahim Sulaiman fahimna. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma salli wa sallim
wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentu bersyukur adalah sebuah bagian keniscayaan yang setiap kita harus mampu sekecil apapun kesyukuran. Setidaknya kita mengucap alhamdulillah tidak hanya melisankan, tetapi betul-betul menghadirkan bahwa siapa yang pantas dipuji kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena jika Allah tampakkan maksiat dan dosa yang ada pada diri kita ini, tidak ada orang yang bisa menerima kenyataan. Seorang Muhammad bin Wasir, sekelas tabi'in, beliau menyatakan andai saja Allah Tabaraka wa Ta'ala memunculkan andai saja Allah Tabaraka wa Ta'ala memunculkan maksiat kita dalam bentuk bau busuk yang bernanah di wajah kita, maka tentu tidak akan ada orang yang mau berhadapan dengan kita, tidak mau berkenalan dengan kita bahkan. Tetapi alhamdulillah Allah tutup aib kita, Allah tidak berikan indikasi-indikasi kefasikan atau kemunafikan yang dimunculkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan seperti tadi Anda sampaikan di awal bahwa orang ada yang kemudian bisa bermuka dua untuk menyampaikan bahwa dia baik-baik saja, gitu. Sementara dia di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala bisa memunculkan itu. Ada begitu banyak contoh yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ketika bicara tentang orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik itu kata Rasulullah SAW berat hatinya untuk menuju ke masjid subuh dan isya. Seandainya mereka tahu pahalanya datang ke masjid itu, kalau dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, mereka akan merangkak menuju ke masjid itu. Maka dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dinyatakan bahwa aku akan meminta beberapa laki-laki untuk sholat berjamaah dan aku akan mendatangi rumah orang-orang yang tidak sholat, dan yang Rasulullah SAW belum pernah lakukan gitu ya, sebagai sebuah warning. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa beberapa penjelasan ulama kenapa orang-orang munafik itu nggak mau sholat ke masjid subuh dan isya, karena penerangan belum seterang sekarang gitu. Kalau sekarang udah terang banget gitu. Kalau dulu itu duhur sama asar ya terang kelihatan semua, tapi begitu isya udah gelap, udah nggak kelihatan. Jadi keberadaannya itu kayak nggak di dia nggak perlu muncul juga nggak tahu gitu, karena kondisinya gelap. Subuh pun begitu, sehingga itu batas dilihat sama orang aja. Nah, ketika dia tidak menghadirkan atau dia tidak mampu menghadirkan ketakwaan itu di saat dia sendiri, maka beberapa ulama menyatakan bahwa takwa itu adalah justru pada saat kita sendiri. Nah, ini yang kemudian butuh kepada ketauhidan yang kemarin kita bahas itu, gitu ya. Jadi ketika ini sinyal saya jelek banget ini kayak ini. Lagi mendung juga di saya ini. Saya mohon izin pindah provider dulu nih sebentar aja. Mudah-mudahan nggak terlalu. Baik. Odol Ustaz, pindah dulu Ustaz. Baik, ini udah ada Babe nih, Masya Allah. Assalamualaikum, Be. Salam. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih, sambil menunggu Sado dipindah device, ini kita ingin dengar dulu Ya, dari Babe ini. Gimana, Be? lo baik. Maafkan, ini ini istri sama Aisyah sedang tidak di rumah beberapa hari, sedang mengurus Aisyah ini. Jadi, ya Allah, beneran gitu ya. Merasakan gitu ya ketika pasangan hidup kita lagi pergi, separuhnya hilang gitu. Separuhnya hilang gitu. Jadi saya lagi apa namanya?
lagi ngurusin Aliyah juga sambil warawiri gono gini. Minta maaf terlambat masuk karena entah kenapa tren zaman sekarang itu yang masuk telepon ke saya untuk pengaturan segala macam ini sudah 7 tadi. Sudah 7 tadi dari kedutaan, dari Uni Emirat, dari Lituania, barusan dari beberapa tempat. Afwan. Jadi Mas. saya ingin sering mengilustrasikan dulu pengertian soal munafik yang sering terjadi. Ya. Urusan dalil, ayat, Quran, tasawufnya saya serahkan kepada Ustadz Dodi. Ini urusan praktek hari-hari dan experience. Nah, Ya. sering kita berkata, misalnya, ketika sesuatu yang bertentangan dengan hati, langsung dicap munafik. Misalnya, Hmm. lo dari mana? Dari sini gitu. Terus, mau makan nggak? Enggak, terima kasih aja, munafik lo. Gitu. Hmm. Kok semudah itu ente bilang munafik? Gitu. Misalnya, bahkan pada lebaran gitu ya. Enakan mana nih? Enakan apa nih? Enggak. Saya udah makan di rumah. Jangan pakai munafik dah. Gitu. Hmm. Itu tiba-tiba jadi munafik. Ya. Padahal itu adab gitu loh. Hmm. Itu Hmm. adab, jangan ngerepotin tuan rumah. Itu Ya. adab. Ya. Lah kok jadi munafik gitu loh. Ditanya sama bos di kantor, ya pegawai pabrik, ya hari-hari, kemudian bosnya lagi keliling gitu. Gimana kerjaan? Gampang. Oh, siap bos, mudah gampang bos. Loh, kok jadi munafik? Dikatain ya munafik lo, bilang aja susah lo. Kok gimana sih? Nah, itulah yang sekarang sering terjadi gitu. Ya, ketika kita nggak mau merepotin orang, malah dituduh munafik gitu. Ketika kita nggak mau mengganggu orang, malah dituduh munafik. Padahal itu adab gitu. Jadi munafik itu bukan berarti adanya perbedaan antara sikap dan kata hati. Gitu loh. Ya. Kata hati ingin melawan, kata hati ingin memakan, kata hati ingin meminum, kata hati ingin menyampaikan, tapi karena adab lah gitu loh, karena adab lah. Kita kalau ditanya sama orang tua gitu loh, misalnya orang tua kita, maaf, kita menanya kepada orang tua kita masih kecil. Ibu kita tuh paling ahli dalam berbohong soal itu. Gitu Ya. loh. Misalnya mau makanan, umi saya itu, saya suka ngintipin kebohongannya. Kebohongan dari umi saya itu adalah ketika dia bilang, Umi udah makan gitu loh. Umi nggak doyan gitu loh. Ini buat Ekal gitu loh. Supaya saya datang, saya makan. Lalu kemudian saya makan dengan lahap. Lalu kemudian, aduh, kenyang banget. Padahal saya lagi lapar. Saya cobain sedikit untuk menggembirakan hatinya. Apakah saya munafik? Gitu. Lalu kemudian saya keluar, saya ngintip. Ternyata umi saya makan gitu loh. Rupanya dia berbohong supaya saya makan. Padahal itu kesukaannya. Dia nggak mau makan, dia mengalah, dia menahan laparnya, dikasih saya. Apakah umi saya munafik? Gitu. Jadi, dan saya pun begitu. Saya hanya makan sedikit dan saya bilang duduk kenyang. Padahal saya lagi lapar demi untuk umi saya. Gitu loh. Jadi dikasih kue lupis 1 potong begitu loh. Saya kope aja, aduh Mi. Eka kenyang banget ini Mi. Gimana nih ya? Saya keluar saya ngintip. Itu kopean separuhnya itu umi saya makan. Jadi apa yang Ustadz tadi sampaikan luar biasa. Saya menggarisbawahi dengan definisi dan pengertian supaya sahabat-sahabat di Majelis Keluarga Indonesia ini uh, tidak serta-merta semudah Hmm. itu mengatakan munafik. Ya. Munafik itu berat sekali loh. Fidarkil asfal loh. Ya, di kerak api neraka jahanam yang paling Insya Allah. bawah loh. Waliyadzubillah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya. Munafik itu disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala Sahih. begitu. Sahih. Karena penyembah berhala itu kan musyrik. Kalau kenapa ini munafik? Nah, jadi semoga teman-teman tidak melabelkan munafik kepada orang yang lakukan itu. Itu cirinya 3.
Ayatul munafik salah satu. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana. Itu 3. Kalau berkata dia bohong. Ya, Kalau dia berjanji dia mengingkari. Kalau dia dipercaya dia dikasih amanah. berkhianat. Itu munafik berartinya. Dia saya percaya, tapi dia khianat. Dia munafik. La haula wala quwata. Dia nggak munafik. Dia cuma berkhianat. Itu dia bilang ini, tapi dia bohong. Itu bukan dia munafik. Dia cuma berbohong. Itu kan ciri. Ya ciri. Sekarang gini Bapak Ibu, ada anak hilang, pakai baju putih, bawahannya seragam SD merah. Pakai tas warna hijau, pakai topi warna biru. Itu ada 4 ciri-ciri itu. Tingginya 120 cm, 5 ciri-cirinya. Kemudian dia lewat. Apakah anak itu yang hilang? Belum tentu. Itu cuma menunjukkan ciri Bapak Ibu. Itu ciri yang hilang. Enggak, belum tentu. Itu anaknya orang lain. Demikian pula ciri orang munafik. Setiap orang yang berkata bohong, belum tentu dia kafir. Ya. Dia cuma berdusta. Munafik itu lebih dahsyat daripada kafir. Lebih musyrik daripada kafir. Karena disiksa lebih dulu. Nah, kalau mau mencirikan di zaman Rasulullah, karena orang mukmin sejati, dia nggak akan berbohong, dia nggak akan berkhianat, dia nggak akan berdusta, dia nggak akan Ya. mengingkari janji. Nabi cirikan hati-hati nih. Ya. Kalau ternyata ini begini. Kemungkinan besar ini ciri-cirinya orang munafik nih. Jadi jangan jor-joran, rahasiain. Karena kalau ketahuan dakwah, mati. Bilal ketahuan dakwah, ditangkap, Ya. dibunuh keluarganya. Ammar bin Yasir ketahuan dakwah, ketahuan masuk Islam, ditangkap. Nah, siapa yang bocorkan itu? Munafik. Ya. Abdullah bin Ubay. Nah, gitu. Siapa yang bocorkan itu? Tokoh Muzabzab di zaman zaman para sahabat. Nah, tokoh Muzabzab itu dia nggak berani sholat. Dia nggak kumpul sama Nabi. Ya. Kalaupun kumpul, dia mau pulang buru-buru. Kalau dia mau sholat, kok mau kusala, pasti sholatnya tuh malas-malesan. Nah, hati-hati ya. Jadi waspada Bapak Ibu sekalian, saya cuma ingin menyampaikan situasi yang terjadi ketika kita menahan keinginan itu bukan munafik tapi justru Ya. itu adab gitu loh. Ya. Demi untuk ini. Lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ya di antara semua kitabnya itu ada satu kitab tentang bakti yang sangat cantik. Imam Syafi'i berkata bahwa dia tidak pernah makan bersama orang tuanya. Loh, apakah ini nggak adab? Orang kan kita mesti makan bersama orang tua. Apa jawaban Imam Syafi'i? Imam Syafi'i berkata, saya takut kalau saya mengambil sesuatu, ternyata di hati ibu saya dia kepengen. Saya jadi anak yang durhaka. Bayangin coba. Jadi Imam Syafi'i menahan keinginan itu demi untuk tidak mengecewakan hati ibunya. Ini Imam Syafi'i muda aja udah kayak gitu. Kenapa Imam nggak pernah makan sama orang tua? Kata Imam Syafi'i begitu. Saya takut kalau saya ambil, ternyata di hatinya itu ada yang suka. Mungkin ibu saya suka, mungkin bapak saya suka. Jadi saya nggak berani. Jadi saya cuma beresin sisa makan mereka. Andai kata ada sisa dari sisa makan mereka, baru saya makan. Jadi Bapak Ibu sekalian hati-hati dalam mendefinisikan munafik karena munafik itu adalah musuh Islam, dia menghancurkan Islam. Dia tidak ada sedikit pun laisa fi qulubuhum misqala zarah minal iman. Itu munafik. Tidak ada dalam hatinya satu titik pun dengan iman. Jadi ketika dia masih bertauhid kepada Allah, bernabikan Nabi Muhammad, sejahat apapun kelakuannya, dia menjadi saudaramu dan kelak insya Allah Allah akan kembalikan dia ke jalan. Masya Allah. Begitu Ustaz dari Baik, Masya Allah, Afwan Masya sahabat Allah, sekalian. Masya Allah. Tadi tuh gini, Be, bicara tentang apa yang tampak, itu nggak bisa langsung dieksekusi sebagai sesuatu yang eh, kenyataannya. Karena mungkin nanti ada tauria, ada adab, ada macam-macam seperti yang Antum jelaskan. Tadi tuh awalnya Anda bicara tentang sulit loh sebetulnya untuk bisa melangit di bumi itu, sementara tarikan duniawi kita terlalu kuat. Ketika kita mendominasi hidup kita dengan bagian keduniaan tanpa kita punya kedekatan dengan Allah, tanpa kita punya constraint pemahaman tentang iman secara keseluruhan, artinya eh,
kan kalau cuma beriman kepada Allah saja kurang. Harus kita meyakini ada malaikat, harus meyakini ada rizki, ada penyempitan, ada pelonggaran, ada pahala dan dosa, ada surga neraka, ada bagian yang kemudian ada jin dan malaikat. Yang kalau mikirin itu semua dalam satu kondisi, kita akan sibuk dengan terminologi. Tapi maksud saya itu tadi tuh gini, Be. Eh, untuk bisa sampai jadi orang yang berorientasi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala secara tauhid itu punya kesulitan tersendiri. Tadi aneh sebut bahwa Phil Collins itu waktu nyanyiin lagunya Easy Lover, itu antara dia mukul drum, antara kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri dengan nyanyi dan dia menjaga birama itu pada ketukan keberapa dia mesti pukul simbal dan seterusnya. Itu bagian yang setiap kita mestinya belajar dari bagaimana memanage irama hati itu, kemudian baru muncul sebagai sebuah harmonisasi keimanan yang selaras karena kalau disyariatkan nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus gini, harus itu, dan seterusnya, itu kita betul-betul berpikir secara bersamaan. Ada penelitian deh di Rusia itu, setiap orang punya kemampuan untuk bisa memikirkan sekaligus simultaneously bersamaan itu 8 hal. Itu kan nilainya gimana ya gitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana seseorang beriman memunculkan kehati-hatiannya pada saat dia makan, pada saat dia minum, kayak milih milih yang halal apa segala macam. Jadi hatinya udah, kepalanya udah mikirin label halal aja dulu gitu, label halal aja dulu gitu. Kayak kemarin ada makan di Payakumbuh yang dicek duluan halalnya. Oke, sertifikat halal ada. Menu yang dicari. Begitu nggak ada menu, pertanyakan menu gitu. Jadi bagian yang pengganti akadnya. Jadi kalau kita mau cuman sekedar mikirin lapar gue mau makan, itu akhirnya halal yang nggak peduli, pengganti akadnya nggak peduli, akhirnya makan di warung Tegal yang nggak pakai akad gitu. Terus jadi ya hawa nafsu yang mengedepan gitu sih Be tadinya Be. Jadi mikirin mikirin itu gitu. Ini kayaknya kalau orang munafik mesti lebih jago nih gitu. Jadi kalau orang munafik itu kan bisa dia tampil tampil keren padahal enggak gitu. Nah, kalau kita belajar Nah, dari pola berpikirnya begitu, bisa menampilkan sesuatu itu ternyata orang punya loh kemampuan untuk itu gitu. Dan rasanya untuk menjadi berubah dari munafik menjadi beriman, sebetulnya switchingnya nggak jauh-jauh amat itu. Itu tadi yang dibahas itu kayak gitu, gitu. nah, Ustaz, nah, Ustaz, nah, kepengen Ustaz. kepengen gemes sama bagaimana apa banyak orang yang apa istilahnya kalau kemarin tuh saya tercetus bikin gerakan eh, semua orang mestinya berpikir hal yang sama ini sarapan halalku ini makan siang halalku ini itu jadi gerakan semua orang sehingga para pengusaha makanan dan minuman akan menjadi agak punya daya tekan dari masyarakat sehingga wah ini trennya orang nyari halal nih gue nggak bisa nih kayak begini-beginian terus nah itu yang kepengen kepengen di apa namanya sense of crisis itu yang kepengen dimunculkan kemarin be gitu be. Ustaz. Nah, Ustaz. Eh, mengamati, saya mengamati akhir-akhir ini tren itu membaik dan naik terus, Ustaz. Tren itu membaik dan naik terus. Iya, Aisyah Alia, apa apa udah di bawah ada Pak Kadir tuh Alia, sayang. Hmm. Tren itu saya amati membaik. Seiring dengan membaik itu, tantangan berikutnya itu adalah yang tertib halal ini kan banyak dari company-company besar franchise-franchise asing, Ustadz. Ya, Sementara yang lokal ini nggak tertib halal, Ustadz. ya, Maka 5 tahun ke depan, habis lokal kita, Ustadz. Warung Tegal, Warteg, Warsun, Warung Betawi, Soto Kudus, Soto Lamongan, Soto Banjar,
ya kopi Aceh, warung Padang itu bisa tergilas, Ustadz. Ya. Sementara mereka nggak mau ngurus halal kebanyakan. Hmm. Nah, inilah tantangan kita, Ustadz. Buya Ya. Hamka mengingatkan kita dalam buku Lembaga Budi bahwa jadi pejabat itu harus seperti kue serabi. Hmm. Kue serabi itu nggak matang kalau nggak dibolak-balik gitu katanya. Oke. Jadi yang nggak matang, jadi yang harusnya di atas dibakar, di bawah dibakar, baru kue serabinya enak kata Buya Hamka demikian. Maka bagaimana harus bawah itu kena semua, harus atas kena semua. Baik dari sisi sosial ekonominya juga, termasuk dari sisi pelaporan. Bagaimana atasan yaitu presiden misalnya. Bisa kita layani, bisa kita serve, bisa kita aplikasikan tugas-tugas dari beliau, tapi itu bagian atas. Bagian bawah rakyat harus kena dampaknya. Ya. Dampak dari kebijakan itu rakyat mesti kena. Itu yang kita pikirkan. Wajib halal. Naam, insya Allah kami jalankan. Periksa halalnya. Jangan cuma stempel. Insya Allah siap kami jalankan. Eh, franchise doang yang dapat. Asing doang yang kena. 5 tahun lagi. Habis Ustaz. UMKM kita Ustaz. Ya. 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 Innalillahi. Caranya gimana Innalillah. tuh Be kalau ternyata memang kesulitan di UMKM ini tidak dapat halal ini, eh, persoalannya apa? Saya kemarin itu ke RSCM, hampir tidak ada tempat Nah, makan di sana itu yang ada logo halalnya, Be. Berarti RSCM sekelas RSCM ya, yang tentu kesehatan itu sangat dipentingkan. Itu tidak ada satupun logo yang ada halal. Ini gimana ya? Tadi nah saya mau itu ikut-ikutan foto halal seperti Ustaz Dodi, ternyata tidak ada halalnya di sana. Ya. saya surati Kemenkes sudah Mas Kholis. Saya surati Kemenkes, saya surati semua menteri directly, tidak kepada seluruh enggak, tidak di grup, tidak one by one, tidak WhatsApp, tidak. Saya surati dengan surat basah, dengan tanda tangan basah, satu demi satu seluruh menteri, gitu. Dan saya follow up urusan-urusan seperti ini. Bahkan kemarin kita rapat di DPR, snacknya itu tidak halal atau belum mendapat sertifikat halal. Saya bilang bagaimana kalau umpamanya halal ini tidak dimulai dari para pimpinan, tidak dimulai dari para penguasa negeri ini, tidak memberikan contoh, maka nggak akan jalan. Nah itu kritik saya. Begitu juga di sebuah Menko yang disajikan itu belum ada sertifikat halal, yang hadir para menteri, gitu. Gimana nih saya bilang? eh Lain halnya kalau ada satu Menko lagi ya yang tidak usah disebut, itu menyajikannya hanya pisang rebus dan jagung rebus. Wah, ini contoh ini. Ini udah sehat, hemat. Sehat, hemat, halal lagi. Ya. Mas Kholis, jadi begitulah demikian perjuangan. Tidak semudah orang yang pikirkan stempel halal, datang pagi, pulang sore, beres. Tidak sedemikian. Terlalu banyak hal-hal yang lain yang mesti kita perhatikan. Syukran Ustaz Khalis. Saya akan tambahkan lagi dalam pengertian seluruh rumah sakit. Gitu. Iya, yang di kepala aneh itu, Be, kita kepengen tren sosmed itu justru pengennya FYP-nya itu ya ini halalku, ini makanan halalku, ini eh, sarapan halalku, ini makan siang halalku. Punyamu mana? Sehingga kalau bagian itu mungkin di IG atau apa soal kepengen itu jadi trending. Jadi tidak hanya dari sisi antum saja sebagai pejabat, tetapi dari sisi kami yang kepengennya itu kita gaungkan dulu dari sisi masyarakatnya gitu. Jadi antara top down gitu yang jadi kebijakan antum dan seterusnya bergerak, kita yang dari bawah juga kita nanti ketemu ketemu di tengah yang kemudian kebijakan-kebijakan yang antum buat itu jadi nggak tahu ini jadi kalau misalnya digerakkan secara masif satu, saya nggak tahu nih kalau kita lihat di apa namanya siapa yang ikut di kita nih, ini ada Bu
Bu Ida di Makassar, Kang Wahid di Bandung, Bu Yuria di Bogor, ada Bu Nana di Cibinong, ada Bu Tania di Mekah, ada Bu Bu Yani di Hong Kong, siapa lagi nih? Hmm, Bandung, Hong Kong, Tebet, Makassar ini. Eh, Aba di Depok, ada Bu Happy di Bali. Ini maksud saya kalau mereka bisa bisa jadi satu gerakan eh, makanan halalku itu kalau misalnya jadi tren di kita gitu, itu kita kita gembar-gemborin terus gitu ya, entah nanti campaign medianya seperti apa, itu menurut saya ya jadi bagian yang wah ini bakal bakal ketemu di tengah ini gitu. Itu sih. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada di sini. Mengapa? Karena saat ini halal lah yang menyatukan, Ustaz. Selain tauhid tentunya. Ya, Mau ambil contoh apa misalnya? Yuk, ini bulan Maulid. Yuk kita gerakin Maulid, kok banyak yang nggak mau Maulid gitu. Inian yuk, ini teraweh, ini apa banyak perbedaan-perbedaan di sana. Bahkan faham misalnya. Bola, yuk kita main bola. Ada sebagian, ntar unsur judi. Ada orang yang bilang begitu. Unsur apa? Ada, selalu ada pertentangan. Dan sulit sekali untuk menyatukan. Ketika tahun 2012 saya inisiasi sebuah gerakan yang namanya Parade Tauhid. Saya bikin gerakan seluruh Indonesia dulu. Parade Tauhid. Dan itu saya katakan nggak usah lihat paham deh. Yang penting yang la ilaha illallah turun. Saya bilang ya, begitu. Ternyata itu pun tidak disambut. Tidak sambutnya begini, nggak bisa pakai turun di jalan, itu merusak, itu mengganggu gitu. Bahkan yang teman-teman yang lain pun, iya tauhidnya sih bagus, la ilaha illallah bagus, tapi caranya saya nggak setuju. Begitu. Banyak sekali pernak-pernik. Namun seperti yang Ustadz Dodi katakan, begitu halal semua setuju. ya, Begitu halal nggak bakal dia nggak setuju. Bahkan mau paham apapun pasti dia nggak mau makan babi gitu. ya, Jadi gerakan halal bisa jadi pemersatu umat begitu. Maaf, beribu-ribu maaf. Tentu yang netizen aktif tentu eh, aktif sekali ya. Mungkin tahu tentang pemersatu bangsa. Ustadz Dodi mungkin nggak tahu, dan Ustadz Dodi jangan sampai tahu. Yang ini buat kelompok yang selo aja nih, yang bandel-bandel aja Ustadz. Tahu be, tahu apal kita. Ustadz Kholis nggak usah tahu Ustadz. Tahu dia udah. Ya, Ustadz Dodi, bayangkan ya, Ustadz, di antara semua perbedaan-perbedaan politik, di antara semua partai-partai yang berbeda, di antara semua pilihan-pilihan presiden yang berbeda, ada satu gerakan yang namanya pemersatu bangsa. Ustadz Dodi tahu itu apa? Itu ya, situs porno, Ustadz. ya, Saya lebih dulu pakai pemersatu bangsa. Dulu pakai namanya punya saya, Cyber TV. Cyber TV, pemersatu bangsa. Tiba-tiba pemersatu bangsa yang porno itu lebih populer dari saya. Dan Cyber TV saya di-ban oleh Google, Haikal Hasan di-ban ya. oleh YouTube karena Haikal Hasan penyebar pornografi. Suratnya gitu. La haula wala quwata illa billah. Memalukan sekali. Ya. Ternyata saya nggak tahu tadinya pemersatu bangsa itu apa. Ini kenapa saya di-ban? Kenapa saya ini? Teman saya mengatakan namanya Ustadz itu Haikal Hasan, Cyber TV, Pemersatu Bangsa. Pemersatu Bangsa itu udah populer di kalangan internet bahwa itu situs porno. Ya Allah, kan saya duluan saya bilang. Ya, ya, Di blok, nggak diamankan, diambil orang. Artinya ternyata pornografi lah yang bisa menyatukan perbedaan-perbedaan itu. Kan memalukan. Yuk kita ganti dengan halal yang betul-betul bisa menyatukan semua. Demikian komennya. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Barangkali ada banyak juga yang ingin bertanya, silakan jamaah, mumpung masih ada Babe dan Ude. Karena banyak bertanya juga Be di grup ya soal
eh, Ustadz. bagaimana untuk mendapatkan halal gitu kan ya, dengan posisi usaha-usaha kecil gitu kan. Saya ingin, jadi masih ada mindset deh, kalau mengurus halal itu sulit, apalagi harus ada, dari bayangan itu ada fatwa dari MUI, kemudian kumpul para ulama yang harus mengaudit dan lain sebagainya begitu ya. Jadi bayangan itu memang proses untuk mendapatkan halal itu yang harus keluar fatwa dari MUI itu memang prosesnya panjang. Nah, ini yang belum tersalurkan informasi dengan baik-baik ke para pengusaha, para usaha kecil mikro itu, Beh. Jadi bagaimana nih, Beh? Ya, intinya adalah kami sedang perbaiki regulasinya. Regulasi itulah yang menjadi awal. Bagaimana mungkin keputusan sebuah negara ditentukan oleh ormas? Gitu, nggak mungkin. Tapi ini kan ulama. Ya, emang ulama harus berada dalam satu wadah bersama-sama negara. Jadi itu aja intinya sih. Sedang diperbaiki regulasi bahwa kita punya satker satuan kerja, kita punya satgas satuan tugas, kita punya itu semua, kita manfaatkan perangkat itu. Di dalam badan halal adalah tim seperti polisi yang mengawasi, ada tim seperti ulama yang menjaga fatwa, ada tim seperti pamong praja yang memberikan penyuluhan, ada tim buser yang melakukan sidak. Itu yang saya pikirkan saat ini. Badan halal harus sebuah menjadi badan yang super, yang dia mengawasi makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan, tas, dompet, topi, sampo, sabun, odol, deodoran, parfum, nah kayak gitu. Nah, jadi ada divisi-divisi yang mengawasi seperti itu. Nah, itu yang saya sedang pikirkan, Mas Khalid, sehingga independensinya itu betul-betul kuat dan terjaga. Kenapa independensi harus kuat? Ya iya, nggak bisa dipengaruhi gitu. Nggak seperti kasus 9 makanan anak-anak, 9 yang anak-anak gemari itu ternyata mengandung babi. Itu untuk diumumkannya itu perjuangan. Perjuangan. Ya mohon maaf nih ya, sampai diancam-ancam gitu saya, ya perjuangan. Diawali diiming-imingin hadiah sampai diancam, itu perjuangan. Ya nggak perlu saya ceritakan semua di forum terhormat ini. Tapi mungkin teman-teman tahu kan bagaimana perjuangan dan siapa 9 produk mengandung babi itu siapa yang miliki, itu kan orang-orang super power di negara ini gitu. Iya. Minimal ada koneksinya gitu ya, minimal ada koneksitasnya ke sana. Sehingga ketika saya mengumumkan di media pun justru ada hambatan dari beberapa pihak, bahkan dari sahabat-sahabat utama, sahabat-sahabat ulama sudah mengatakan nggak bisa begitu caranya ente. Ente bakal begini, itu bakal, itu ada fatwanya, itu ada penyelidikan. Loh, gimana antum Ustaz? Menurut laboratorium kami yang mengandung babi kok. Dan Anda nggak mengatakan itu haram, nggak mengatakan itu halal. Anda cuma mengatakan ini mengandung babi. Kalau ente memfatwakan halal, Tapi itu tafadhol. jangan Kalau disebut ininya. babi hari ini halal, silakan. Nah, kayak gitu-gitu kan. So, diplomasi, negosiasi, dan cara kita berkomunikasi kepada masyarakat tanpa merusak hubungan begitu. Afwan. Agak alot yang mungkin ya. Ya, begitulah Ustaz. Afwan. Ya sarallah meran insyaallah. Teh Nadia mangga teh. Ya udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama bukan tentang halal, nggak apa-apa ya. Babe dan Dek, jadi saya pernah baca hadis Tirmizi yang menyatakan bahwa mendoakan diri sendiri dulu baru orang lain. Nah, gimana tentang jika misalnya saya udah terbiasa mendoakan yang pertama itu orang tua saya dulu, anak saya dan suami saya gitu. Karena saya berpikir apalah saya ini gitu. Itu gimana kaitannya dengan hadis tersebut? Mohon arahannya. Dan yang kedua, ini tentang aplikasi halal. Itu pendamping halal ini katanya tidak ada kewenangan untuk mengedit ketika misalnya dia salah input, terus kemudian sudah keluar nomor ID halalnya,
setelah itu misalnya ada salah mencantumkan nama atau kurang lengkap gitu. Nah, kata pendamping halalnya itu katanya nggak ada, nggak kita nggak bisa edit katanya. Sejauh ini belum bisa dirubah gitu. Itu mohon solusinya juga, Mbak Be. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadl Ustaz Rodi, itu kalau urusan edit nggak edit itu ya nggak boleh diedit dong, nggak bahaya. Orang jujurnya sama orang nggak jujurnya kecampur. Kalau itu udah keluar terus diedit, ternyata ingredientsnya yang diedit, ternyata nomornya yang diedit, ternyata namanya yang diedit. Oh, it's very danger, woman. Nggak boleh edit-edit itu, sangat berbahaya. Sehingga hak edit itu hanya ada pada kantor pusat, ya. Demikian. Fadol satu dia, Fadol. Baik, Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu sesuatu yang wajar ya Teh. Jadi kalau kita bicara mana dulu, kita dulu apa orang-orang dulu gitu, bahwa ada hadis yang menyatakan seperti itu, kita mesti memahaminya begini. Kalau kita bicara tentang kata doa yang melibatkan kami, itu otomatis kita ada di dalamnya. Jadi saya lebih lebih cenderung kepada beberapa pendapat yang mengutamakan doakan orang lain dulu, karena orang lain yang kita doakan itu secara otomatis itu kita pasti dapat. Bahkan ada satu hadis yang menyatakan bahwa ketika engkau berdoa untuk orang lain yang mereka tidak mengetahuinya, ada malaikat di atas kepala kita yang kemudian mendoakan kita. Amin walaka bimithli. Amin dalam pengertian istajib doana ya Allah, walaka bimithlihi, dan engkau akan mendapatkan seperti yang kau mintakan itu. Jadi saya lebih cenderung kepada kalau misalnya kita bisa mendoakan orang lain, doakan orang lain. Makanya kemudian sering saya sampaikan di beberapa kajian di MKI juga, bahwa kalau kita cuman sekedar ngajarin anak doa untuk orang tua, Robbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke lah, itu untuk anak TK, untuk Radatul Hafal, boleh lah gitu ya. Tapi kalau untuk kita sekarang, kita punya mertua, kita punya kakek di antara begitu banyak urutan gitu ya. Kalau kalau yang saya pahami, ketika kita membaca Rabbana fir lana dzunubana wali walidaina warhamhum kama rabbawna shighara, itu kalau orang Jawa bilang nggak cuma sekedar orang tua kita saja, tetapi eyang, buyut, cicit, cangga, udeg-udeg, gantung siwur, ketubak boso, itu kena semua tuh. Leluhur kita tuh keseret semua. Nah, apakah kita tidak mau mendoakan mereka? Jangan-jangan kita bisa begini itu karena doa doa dari orang tua kita dulu seperti itu. Leluhur-leluhur kita yang mendoakan kita seperti itu. Jadi ini masalah kalau misalnya kita memilih yang mana, monggo, semua punya dalil, semua punya data pengokoh gitu ya. Kalau misalnya mau doain diri sendiri, ya silahkan. Tapi kalau saya lebih cenderung kepada yang mendoakan orang lain lebih dulu, karena kita sudah pasti berada dalam konteks doa yang untuk orang lain tadi. Wallahu a'lam. Afwan, Ustaz. Ustaz, Ya, Afwan. ya. Saya mungkin harus mengkoreksi apa yang Ibu tadi katakan. Ibu siapa barusan maksudnya? Nadia, Teh Nadia. Ibu Nadia. Ibu Nadia dapat hadis dari mana yang menyatakan harus diri sendiri dulu? Saya baca hadis Tirmizi itu mendoakan Yang hadis Tirmizi nomor berhalaman, yang hadis Tirmizi bunyinya seperti apa? Sebentar saya cek dulu ya, Babe. Kalaupun ada, saya jamin itu salah. Oh, salah itu ya? Karena surat Al-Hasr ayat 9, Ibu. Nggak ada orang mukmin mendahulukan diri sendiri, nggak ada. Kalaupun ada hadis itu, saya jamin hadis itu salah karena bertentangan dengan surat Al-Hasr ayat 9. Orang mukmin itu pasti mendahulukan orang lain. Itu ciri orang mukmin. Ya. Dia orang muhajirin, nggak bakal mikirin. Dia pasti mikirin orang Ansor. Ya. Orang Ansor nggak bakal mikir orang Ansor. Dia pasti mikirin muhajirin. Makanya saya tanya Babe, soalnya saya bingung. Iya, jadi hati-hati dalam mengutip sebuah hadis. Kecuali kalau bertanya, boleh nggak saya doa untuk diri sendiri? Nah, itu boleh pertanyaannya. Tapi kalau mengutip, ada hadis yang menyatakan doa diri sendiri,
hadisnya mesti jelas. Kalau tidak, mohon izin saya koreksi. Ya. Jangan sebutkan hadis itu. Jadi Bu Nadia nanyanya gini, boleh nggak Ustadz saya doa diri sendiri? Nah, jawaban Pak Dodi betul sekali. Oh, boleh. Boleh juga untuk bersama-sama, boleh. Tapi kalau pertanyaannya, ada hadis, nah sehingga Ustadz Dodi berkata, oh, ada perbedaan pendapat, sehingga itu untuk menghormati Bu Nadia pertanyaannya. Karena saya orangnya, apa namanya, saklek, orangnya belak-belakan, orangnya belak-belakan, saya akan bertanya, mana hadisnya? Karena seorang sahabat, nih saya cerita sama Bu Nadia ya, ada ini sahabat ini semua tiga-tiganya di Uhud ya. Saya sebut sahabat. Ketika sedang bawa air, sahabat pertama itu udah luka, seperti cerita kemarin, ada 10 luka, ada 10 panah. Tapi dia nggak mau minum. Kenapa? Itu lihat. Sebelah saya itu ada 20 panah itu. Itu lihat sahabat itu, dia kesian kasih dia. Gitu. Ketika sahabat, ini hadis Bukhari Muslim. Ya, dan saya jamin ini. Saya pakai bahasa, pakai 10 panah biar dipahami. Ya. Kemudian dia lebih luka. Dia lebih terluka. Kasih dia. Itu sahabat bawa lagi air itu kepada yang lebih terluka. Rupanya begitu terluka mau minum, wafat. Kemudian kembali kepada sahabat yang kedua yang lukanya 20. Wafat. Bayangkan, dalam keadaan dia terluka dengan 10 panah nancep di tubuhnya, seorang mukmin yang baik, dia pasti akan berpikir, tuh, ada orang lain lebih dulu tuh, orang lebih dulu. Bu Nadia, saya bukan cerita khayal. Saya waktu menjadi pemimpin dalam sebuah media, namanya koran gratis, namanya koran Metro. Saya punya uang itu cuma Rp30.000, dan kurir saya itu ada 30 orang, ada 20 orang gitu ya, itu udah lama, jadi masih cukup tuh nasi 3.000 di warteg juga cukup itu. Dan saya beli nasi, dan ternyata sampai saya di kantor pas habis. Apa yang saya lakukan? Pak Eka udah makan? Udah, saya udah makan. Saya berbohong, tetapi saya melihat beberapa teman yang nasinya itu kebanyakan saya ambil, lalu saya minta kuah, saya makan. Kenapa? Nggak apa-apa, saya lapar, saya pimpinan kok. Yang penting anak buah saya makan semua. Itu anak buah saya kurir. Jadi cerita, yang nggak apa-apa gue kelaparan, yang penting anak-anak buah gue jalan, itu sampai tahun 2000 masih ada. Sampai tahun 90-an masih ada. Saya sendiri pelakunya. Gitu. Saya mengeluarkan uang ya untuk bayar konsultan dari uang tabungan saya supaya staf saya itu selamat dalam mengeluarkan fatwa sampai tahun 2005 bulan Juni masih terjadi. Konsultan itu saya keluarkan uang untuk dia, dan dia membuat riset untuk anak buah saya supaya anak buah saya tidak disalahin dalam memberikan laporan kepada kementerian lain, masih terjadi. Jadi, berdasarkan dengan hadis-hadis, dengan cerita-cerita, dengan surat Al-Quran, suratul Hasr diantaranya, insya Allah orang mukmin pasti mikirin saudaranya lebih dalam daripada dia memikirkan dirinya sendiri. Sementara kalau berdoa, apapun yang kita doakan, demi Allah, wallahi wabillah, doa itu sampai kepadamu. Kita doain orang tua lain, orang tua kita tanpa doa dikasih. Kita doain, ya Allah, mudah-mudahan dia dapat rezeki. Kita dapat rezeki duluan. Saya sedang nggak punya uang sama sekali. Saya keluar rumah naik motor. Toko pertama saya lihat tutup. Ya Allah, jadiin toko ini laku. Gitu. Lewat lagi orang miskin. Ya Allah, jadiin dia kaya. Ya Allah. Sampai jam 8 pagi tuh keluar rumah jam 7, masuk lagi rumah. Cuman tugasnya mau nyari orang untuk saya doain. Jadi please, ya, hadis yang menceritakan buat diri sendiri sangat bertentangan dengan ratusan hadis dan bertentangan dengan puluhan ayat Al-Quran. Demikian. Saya langsung Insyaallah. pamit. Ada Iya, di bawah, boleh nggak ditunggu. apa-apa, Be. Maaf Nggak apa-apa, Be. ya. Nggak apa-apa, Be. Pertanyaannya. Sadodi, Baik. tafadhal. Assalamualaikum Barakallah ya. fiik. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sallallahu alaihi insyaallah. Fi amanillah. Untuk Bu Meli, ini bicara tentang kulit babi gitu ya. Kalau kulit babi itu bagian yang kemudian meskipun disamak, anjing dan babi itu tetap dia najis mughaladhah.
Jadi tidak boleh kita memanfaatkannya sebagai sepatu, gitu ya. Jadi ketika kita menyentuh benda najis, menyebabkan terkena najis, itu beberapa kesimpulan sifatnya babi dan anjing itu. Kalau anjing ada liur ya, kalau kena liur baru kemudian kita najis. Nah, bagian yang boleh dipegang untuk petting di anjing itu bagian atas keningnya, karena dia nggak pernah nyampe lidahnya ke situ. Jadi yang dibolehkan kepala yang bagian ini, gitu. Itu sebagian ulama menyatakan dibolehkan. Tapi memelihara anjingnya itu menjadi perhara tersendiri, karena orang yang memelihara anjing itu satu hari dicabut 1 kirot pahalanya, gitu ya. Nah, mengenai babi itu memang betul dia adalah benda najis yang kemudian zatnya najis. Jadi tidak hanya dagingnya, kulitnya, semua yang mengandung itu. Nanti kalau kita pakai sepatu berkulit babi dalam keadaan kehujanan misalnya gitu ya, baik dari luar maupun kena keringat gitu, itu wajib cuci kaki dan statusnya najis. Mau direpotin dengan itu pakai tanah segala macam, meskipun dokter Tompi nemuin sabun tanah segala macam, saya nggak sepakat sama beliau gitu ya. Saya lebih milih hati-hati gitu ya. Dan sebagian yang menyatakan bahwa menyamakan najisnya babi itu seperti liurnya anjing, tapi analogi ini nggak kuat, gitu. Dan ulama membantah pendapat bahwa menyamakan status najisnya kulit babi dengan liur anjing itu dijelaskan bahwa analogi yang lemah, karena babi disebutkan di zaman Nabi, bahkan di Al-Quran juga jelas gitu ya, tidak ada riwayat yang menyamakan babi dengan anjing. Makanya najisnya babi itu sama dengan najisnya benda najis yang lain, gitu. Dan tidak perlu dicuci 7 kali kalau najis babi, haram aja, gitu. Wallahu alam. Bisa seperti itu. Ini alafu juga karena saya juga harus bergeser ke tempat yang lain juga nih, mesti ke Jakarta Barat juga. Begitu. Wallahu alam. Bisa saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalid, saya izin pamit juga ini. Barakallahu fiik. Ude dan juga tadi Babe sudah menemani kita. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah limpahkan semua ilmu yang telah disampaikan oleh para guru kita menjadi amal kebaikan, amal jariahnya, dan juga untuk kita yang mendengarkan tentu mendapatkan satu keberkahan ilmu dari ilmu yang disampaikan oleh para guru kita. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang kita dapatkan ini sebuah keberkahan dalam menjalankan kehidupan, karena ilmu yang bermanfaat adalah salah satunya ilmu yang tidak hanya kita ketahui tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berakhlak sebagaimana Allah berakhlak untuk kita, berbuat baik sebagai Allah telah berbuat baik kita, menjadi satu poin penting yang kita bahas selama 2 hari ini dalam surat Al-Qasas. Ahsin kama ahsanallahu ilaik, maka berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik untuk kita. Maka sesungguhnya adalah rasa syukur kita makin bertambah, dan sebuah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita tentu akan mendapatkan balasan kenikmatan yang lebih banyak lagi dengan kita selalu bersyukur atas semua nikmat Allah. Baik jamaah yang Allah, alhamdulillah dengan rasa syukur ini pula kita tutup majlis ini, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan jadi bagian penambah timbangan berat amal kita ya akhirat kelak, dan juga menjadi satu cara untuk memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan minkum kalau ada kesalahan dari kami, dan insya Allah kita akan kembali berjumpa besok hari sama Ude dalam kajian Asmaul Husna, dan setiap malam seperti biasa kita selalu didampingi oleh guru kita, Tuan Guru Suparno Fajar. Mari kita siapkan diri kita untuk selalu menerima hidayah ilmu dari para guru kita. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.